Selamat sore, kita lanjutkan VT 324 ya. Kembali kepada pertanyaan, pada waktu kemarin, Prabowo berkunjung ke Megawati itu nanyain apa? Jadi ini gambarnya. Pertanyaan Prabowo itu ada 3, ya. Kira-kira ada 3. 1, dia menanyakan dulu waktu Megawati itu membatalkan dui fungsi ABRI tahun 2000, itu dasarnya apa? Kedua, waktu revisi Undang-Undang TNI itu, Megawati itu diberitahu siapa? Yang ketiga adalah, kenapa Megawati itu keberatan terhadap Jokowi? Itu kenapa? Nah, ini pertanyaan sulit ini karena kalau SBY yang nanya nggak dijawab. Karena yang nanya Prabowo ya mungkin dijawab, mungkin ya. Kira-kira penjelasannya begini. 1, waktu dulu Megawati itu tahun 2000 itu membubarkan dui fungsi ABRI. Itu atas perintah siapa? Prabowo nggak tahu. Jadi Megawati yang dikasih tahu. Megawati dikasih tahu oleh Jenderal Nasution. Jadi berita yang diberitahu oleh Jenderal Nasution itu tahun 96, pada waktu selesai kerusuhan 27 Juli tahun 96. Nasution memberitahu Megawati bahwa Soeharto harus turun dan dui fungsi ABRI harus dibubarkan. Itu yang disampaikan kepada Prabowo. Oleh karena itu, pertanyaan kedua adalah, revisi Undang-Undang TNI itu siapa yang menyuruh? Ya, Megawati mengatakan, ya dia dengar-dengar. Orang-orangnya Megawati itu kan pro Amerika. Jadi dari orang-orangnya itu termasuk Hendro Priyono dan kawan-kawan, Andika Perkasa dan Yudo Margono dan seterusnya, itu dikabari bahwa sudah waktunya TNI itu direpatriasi hak militer. Artinya TNI ini akan digerakkan untuk perang. Jadi ketika ditanya siapa yang menyuruh Megawati untuk merevisi Undang-Undang TNI, yaitu tadi orang-orangnya Megawati. Dan orang-orangnya Megawati itu kan satu tim ya. Ada 5 jenderal itu. Di antaranya Hendro Priyono, Andika, Yudo Margono, dan seterusnya. Ada 5 orang. Yang ketiga ini berat. Kenapa Megawati itu judek sama Prabowo sama Jokowi? Jadi Prabowo kan juga nggak enak ya. Dia menyampaikan bahwa begini, Bu. Jokowi itu yang membawa utang kepada Cina. Itu bulan Mei tahun 2024. Prabowo itu ditanya oleh Jokowi, kamu mau memperpanjang utang Cina atau enggak? Kalau mau memperpanjang disuruh ketemu Xi Jinping. Jadi Mei tahun 2024 itu Prabowo kontrak utang dengan Xi Jinping, meneruskan kontraknya Jokowi, sehingga dia merasa bahwa utang itu dari Jokowi. Megawati mengatakan bahwa utang itu bukan dari Jokowi tapi dari Megawati. Tahun 2000 itu Rini Sumarno sudah ngomong soal hal ini, utang kepada Cina. Baru diwujudkan itu tahun 2014 oleh Rini Sumarno atas perintah Megawati. Lah kok sekarang Megawati nggak diajak? Jadi keberatannya Megawati adalah
Dia yang mendesain utang Cina itu. Dan utang Cina itu punya lubang. Dua titik kelemahan. Satu, dia melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54. Waktu itu sebelum diutangkan itu sudah ada berita bahwa setua peredaran uang dan utang di Indonesia harus dicatat oleh Bank Sentral. Itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54. Yang kedua adalah pada waktu bulan Desember tahun 2021, Bank Indonesia itu menalangi utang SBN untuk membayar utang World Bank. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 59 Tahun 99. Megawati tahu itu, makanya dia nggak mau dipidanakan, sehingga dia tidak mendukung Jokowi. Akibat dari dua pelanggaran undang-undang itu, kalau dulu itu presiden dimakzulkan, kalau sekarang enggak, presiden dipidanakan. Jadi sekarang itu ibarat kata Prabowo itu ada dua mangkok nih. Ini gambarnya. Dia makan bakmi dari Jokowi, atau dia makan nasi uduk dari World Bank. Utang World Bank itu 8.000 triliun. Ya. Tapi Jokowi memberikan utang kepada Prabowo, utang Cina itu 8.000 triliun. Ini bakmi, ini nasi goreng. Prabowo itu sudah tanda tangan bakmi ini, utang kepada Cina itu bulan Mei tahun 2024. Sudah setahun kok nggak cair. Kenapa? Karena diperkarakan oleh World Bank. Ya, karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54 dan melanggar Undang-Undang Nomor 59 Tahun 99. Dampaknya adalah presiden atau mantan presiden dipidanakan. Itu yang disampaikan. Oleh karena itu ya Prabowo mengembalikan kepada Bu Megawati. Bagaimana sarannya itu? Ya kata Bu Megawati, kamu mau makan bakmi tapi itu dilarang. Kalau kamu mau makan nasi goreng, jadi tinggalkan bakmi ini. Atau ya kamu pindahlah mangkoknya, makan nasi goreng. Kira-kira demikian.